Rawuh ing Yogyakarta. Di provinsi seluas hampir 1.500 km persegi inilah perjalananku Rizka Lintang Atmaja dimulai. Sebagai daerah keturunan Jogja, tentu saja daerah ini sudah tidak asing untuk disinggahi. Ada banyak wisata alam yang bisa dinikmati. Dan perjalananku akan dimulai dari Honocoroko, sebutan untuk Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan dari ibu kota Jogja, wilayah Gunung Kidul berupa perbukitan dan gunung kapur dan sering dikenal sebagai daerah kering dan tandus. Tetapi dari bagian yang terlihat kering, di antara semak-semak dan tumbuhan hutan lainnya, aku akan menemukan salah satu pohon yang banyak tumbuh liar. Jika masyarakat Jawa pada umumnya menyebut buah jambu keling ini dengan sebutan duet, ternyata di wilayah Indonesia lainnya, duet mempunyai beberapa sebutan yang berbeda. Duet tersebar luas di wilayah Asia tropis, Australia, hingga Himalaya bagian subtropis. Duet termasuk buah tahunan yang dapat dipetik setahun sekali dan umumnya buah matang di musim kering seperti ini. Buahnya berukuran kecil, berada di ujung ranting dengan jumlah yang sangat banyak. Rasanya pun asam. Buah dari satu pohon umumnya memiliki waktu berbunga dan matang bersamaan. Pak, buah mudanya diambil juga kan? Mengingat duet memiliki rasa sepat jika masih mentah dan menjadi lebih manis ketika matang. Dengan sepeda tua ini, aku dan Pak Setu menuju pondokan untuk memasak sisa buah duet menjadi kue yang lezat. Aku sudah tak sabar rasanya untuk mencicipi kue putu ayu yang dicampur dengan buah duet. Buah duet merah dan hitam dipisahkan karena berbeda penggunaannya dalam campuran kue putu. Buah berwarna merah yang masih setengah masak, tekstur masih keras dengan rasa yang masih asam dan sepat. Sementara buah hitam jauh lebih lembut dan mudah hancur, serta rasanya sudah lebih manis. Buah duet yang sudah dipisahkan ini seperti biasa aku cuci terlebih dahulu agar lebih bersih dan siap dicampur dengan adonan kue putu ayu. Dengan air mengalir, aku cukup menggosok-gosok lembut permukaan buah. Jika terlalu kuat, buah duet yang matang bisa cepat hancur. Dengan tekstur lembut dan lunak, aku cukup menekan-nekan sedikit buah duetnya sampai hancur dan bijinya terpisah dari buahnya. Buah jamblang matang yang berwarna ungu tua ini kaya akan antioksidan yang dikenal dengan antosianin yang baik mencegah penyakit kanker dan baik bagi kesehatan jantung. Udah belum Mbak, itu remasnya? Bentar lagi Bu, dikit lagi. Oke, ya. Nah, kalau udah kita campurin sini ya. Ya. Ibu udah Bu. Oh ya, udah makasih. Tak campurin ke sini ya. Mengiris ini ya. Ya. Jika buah berwarna hitam akan diambil sari warnanya dan digunakan sebagai pemberi warna keunguan pada adonan kue putu ayu, sementara buah yang masih merah akan diiris-iris baru dicampur dengan adonan lain. Biasanya kan kue putu ayu kan dikasih kelapa, atasnya diganti sama ini. Iya, sama itu campurkan. Biar bagus. Biar cantik. Biar cantik. Kayak aku Bu. Iya.
memiliki bagian yang tipis, sehingga mengirisnya harus berhati-hati. Bagian luarnya dibuka hingga menyisakan bijinya, baru kemudian daging buahnya diiris lebih kecil lagi. Untuk membuat satu adonan kue putu ayu sekali masak, maka telur dan gula halus dikocok merata. Pengadukan kedua bahan ini dilakukan hingga semuanya tercampur sampai mengembang. Barulah kemudian tepung terigu dan sedikit pengembang sebagai penyatu adonan ditambahkan. Bahan kue putu ayu merupakan adonan kue yang kental. Jika semua bahan tercampur rata, barulah santan yang berfungsi sebagai pengencer adonan agar tidak terlalu padat ditambahkan. Hasil perasan buah duet hitam akan menjadi pewarna dan memberi rasa asam manis pada kue putu ayu. Bu, udah nih Bu. Kalau udah bawa sana ntar sekat-sekat ya. Kue putu ayu dicetak dengan loyang plastik kecil dan akan dikukus. Untuk mendapatkan kue putu ayu kaya rasa dan tampilan menarik, maka irisan buah duet merah diletakkan di bagian dasar loyang kecil. Barulah parutan kelapa sebagai penguat rasa gurih kue tradisional ini diberikan di atasnya. Kemudian adonan kue dimasukkan ke loyang untuk dicetak. Mengisinya tidak perlu terlalu penuh, karena adonan kue ini akan mengembang jika telah matang. Dandang yang sudah berisi air mendidih kemudian menjadi wadah untuk mengukus kue putu ayu duet ini. Uap air rebusan dari dandang akan membantu proses pemasakan kue putu ayu. Hanya butuh sekitar 15 menit, kue putu ayu sudah matang dan siap disantap. Sebagai orang Jawa, aku tentu saja sering mencicipi kue putu ayu. Versinya si Ibu nih. Oh, Ibu. Oh, yang bikin, Mbak ya? Ya, Mbak Ibu. Tetapi kue putu yang dicampur dengan buah duet baru pertama kali ini aku coba. Rasa sepat dan asam buah dawet bisa dinetralisir dengan kelapa parut dan gula yang menjadi bahan kue kampung ini. Jika semua yang ada di sekitar kita bisa diambil manfaatnya. Alam ternyata memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Sayur pepes daun duet, kue putu ayu dari buah duet ternyata belum bisa membuatku bosan untuk mencoba dan menikmati olahan dari buah hutan ini. Aku ditugaskan Bu Nur untuk memeras buah duet sekaligus membuang bijinya. Akhirnya selesai sudah pemerasannya menghasilkan sari dan daging buahnya saja. Lalu siap diolah. Sekarang dibawa ke penggorengan barengan sama gula itu Dan sama gula ini. ya. Terus nanti diaduk-aduk sampai jadi selai. Ya, aku bawa sana ya Bu ya. Buah duet ini akan menjadi bahan untuk membuat kue pastel atau pie. Berbeda dengan kue putu ayu yang menggunakan perasan buah duet sebagai bahan pewarna dan pemberi rasa saja, buah duet halus ini harus dimasak menjadi selai terlebih dahulu.
Untuk dibuat menjadi selai, buah duet yang sudah aku penyet-penyet ini dimasak dengan gula hingga kering. Kandungan air dalam buah duet ini cukup banyak, sehingga butuh waktu agak lama agar duet bisa matang. Bu, ini udah jadi. Panas. Ya. Selai buah duet yang aku buat menjadi isian dari kue pie ini. Ada 2 jenis isian pie yang akan aku buat, yaitu isian berupa selai duet murni, serta isian pie berupa campuran selai duet dengan susu dan telur. Khusus untuk isian pie yang dicampur susu, maka digunakan campuran kuning telur dan susu kental manis dikocok sampai mengembang. Jika aku membuat isian pie-nya, maka Bu Nur akan membuat adonan kulitnya. Sekali membuat adonan, Bu Nur menggunakan 500 gram tepung terigu yang dikocok dengan gula halus, garam, serta 250 gram mentega. Semua bahan diaduk dan dibuat kental. Bu, ini udah mulai ngembang nih, Bu. Ya. Terus kasih selainya. Jika telur sudah mengembang, barulah selai dimasukkan dan lanjut dikocok kembali. Jika sekarang alat pengaduk kue biasanya sudah menggunakan mixer atau mesin pencampur. Bagi orang yang sudah terbiasa menggunakan kocokan besi ini, rasanya kurang pas jika harus diganti dengan mixer. Adonan kulit pie yang sudah diadumi Bu Nur selanjutnya dicetak ke dalam bulatan yang terbuat dari aluminium foil. Adonan dipadatkan pada dasar dan sisi cetakan hingga tertutupi adonan, dengan tetap menyisakan bagian tengahnya kosong. Kulit kue pie dibuat tidak terlalu tebal. Cetakan pie yang sudah diberi lapisan kulit oleh Bu Nur, tinggal aku isi dengan isian campuran selai dan susu telur tadi. Kali ini yang membuat kue pie istimewa, di mana ada beragam jenis kulit dan isian pie. Selain adonan kulit yang biasa, aku bisa menggunakan sisa selai menjadi campuran kulit pie, sehingga bisa mendapatkan adonan kulit pie yang asli, juga adonan kulit pie yang dicampur selai duet. Udah selesai, Mbak? Udah, Bu, udah penuh dua-duanya. Kalau udah selesai, dipanggang aja langsung. Panggang. Ya. Jika semua loyang dan cetakan kue sudah diisi adonan kulit dan isi, aku tinggal memanggangnya. Cetakan kue yang diletakkan di dalam loyang ini kemudian dibakar ke dalam panggangan yang berbentuk kotak dan terbuat dari seng ini. Bagian bawah cetakan diletakkan di atas bara. Begitu juga bagian penutup panggang ini diberi arang sehingga kedua bagian ini akan dibakar dan matang bersamaan. Prinsip pematangan seperti ini sama seperti oven modern yang saat ini banyak digunakan. Oh iya, untuk meredam panas dari api bawah, maka oven sederhana ini diberi alas berupa pasir, sehingga nampan cetakan tidak terlalu panas dan gosong. Sekitar 40 menit adonan kue sudah matang dan bisa dinikmati. Dan mencari buah duet hingga bisa dikreasikan menjadi sayur serta kue yang lezat, tentu saja sangat berkesan. Rasa duet yang asam manis dan agak sepap ini berpadu pas dengan bumbu dan bahan-bahan campurannya, sehingga menghasilkan masakan dan kue yang istimewa. Khusus kue pie duet, rasa duet yang asam manis dengan bentuk selai yang kehitaman sekilas mirip selai blueberry. Bisa diolah dan dikreasikan ke dalam masakan apapun, membuat buah duet menjadi salah satu jenis tanaman serbaguna yang disediakan alam.
bahan yang berbeda. Makanya sebelum dimasak, buahnya dipisahkan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan. Menurut beberapa penelitian, buah duet bersifat aromatik, sejuk, dan astringent kuat. Bijinya bisa dimanfaatkan sebagai obat strikina, sejenis penawar racun yang spesifik, serta bisa digunakan untuk pengobatan limpa. Kandungan atsiri, jambosin, dan asam organik pada daging buah jamblang baik untuk menurunkan tekanan dan gula darah. Di Sumatera, buah jamblang biasa digunakan sebagai obat diare bagi masyarakat dataran tinggi Gayo. Untuk bumbu pepes, Ibu Sukarni sudah membuat bumbu istimewa. Terdiri dari campuran cabai yang digiling bersama bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Kunyit dan jahe serta tomat menjadi penambah rasa dari bumbu pepes duet ini. Semua bahan ini diulek sampai halus sehingga mudah untuk dicampurkan dengan bahan lain. Ibu, nih daunnya sama buah mudanya udah dicuci. Tolong dipotong-potong dulu ya. Jika bumbu pepes sudah dibuat Ibu Sukarni, sedangkan aku bertugas memotong dan mengiris-iris daun duet muda menjadi bagian yang lebih kecil. Dengan diiris, maka bumbu ulek yang akan dicampurkan akan mudah meresap ke daun dan membuat rasa daunnya lebih kaya. Jika daun duet sudah teriris semua, maka bumbu halus bisa dicampur dan diaduk bersama-sama. Serai dan daun salam serta kemangi yang berguna untuk memberikan aroma yang wangi pada pepes juga dimasukkan. Adonan pepes yang sudah jadi tinggal dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Beberapa sendok irisan daun duet berbumbu diletakkan di tengah daun, kemudian kedua sisinya dilipat hingga menutupi semua adonan pepes. Daun pisang memang menjadi pilihan warga sebagai pembungkus bahan makanan. Sama seperti bumbu pepes, buah duet muda untuk dimasak sayur lodeh juga membutuhkan cabai, bawang merah, dan bawang putih yang dihaluskan bersama kemiri. Untuk menggugah rasa selera, irisan cabai merah akan ditambahkan pada bumbu masak lodeh buah duet ini. Mbak Lintang udah. Udah, Bu, tinggal satu. Bakar ya. Oh ya. Ibu tanya dulu. Seperti memasak sayur lodeh pada umumnya, kuah santan dimasukkan ke panci dan dimasak terlebih dahulu bersamaan dengan bumbu halusnya. Selain irisan daun duet serta buah duet muda, beberapa jenis sayuran lain juga dimasukkan, seperti terong dan labu siam. Jika Bu Sukarni memasak sayur lodeh, maka aku bertugas untuk membakar pepes daun duet yang sudah aku bungkus rapi tadi. Satu bungkus pepes yang tidak terlalu tebal ini bisa matang sekitar 10 menit saja. Selama pembakaran, sesekali harus dibalik agar tidak gosong. Begitu juga dengan bara apinya tetap terjaga agar terus menyala. Pepes serta lodeh dari daun dan buah duet muda ini dengan cara pengolahan serta tambahan beragam bumbu rempah bisa menghasilkan jenis sayur yang sangat lezat jika dinikmati bersama-sama.